Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianingsih, dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis. Sebelum memulai perkuliahan, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah agar kegiatan belajar hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan ridho dari Allah SAW. Topik hari ini adalah mengenai komunikasi. Sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk yang dikaruniai bisa berbicara. Dengan kemampuan berbicara itulah manusia dapat membangun interaksi sosialnya. Mengapa kita harus belajar berbicara? Ini ada kaitannya dengan Quran Surat Ar-Rahman ayat 4 yang menjelaskan atau memiliki arti mengajarkannya pandai berbicara. Padahal dari kecil sampai dewasa atau hingga saat ini kita sudah belajar berbicara. Berbicara di sini adalah bagaimana kita berbicara yang dapat dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Kemampuan berbicara berarti kita memiliki kemampuan dalam berkomunikasi. Terdapat beberapa pengertian komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, secara umum definisi dari komunikasi itu adalah pengiriman dan penyampaian pesan. Pada kesempatan hari ini saya mengutip salah satu definisi komunikasi yang dikemukakan oleh Harul Laswell. Beliau menyatakan bahwa komunikasi itu adalah suatu proses untuk menjelaskan who atau siapa, say what atau pesan apa yang ingin disampaikan, which channel saluran atau media apa yang digunakan, to whom kepada siapa pesan itu disampaikan, dan with what effect atau tanggapan apa yang dapat dihasilkan dari pesan tersebut. Baik, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah mengenai pengirim pesan. Nah, pesan tidak mungkin terlontar atau ada begitu saja tanpa ada yang menciptakan pesan tersebut. Berarti pesan itu sengaja dibuat oleh si pengirim pesan. Kemudian yang kedua, pesan itu sendiri. Pesan adalah salah satu aspek penting dalam berkomunikasi, karena tidak mungkin ada komunikasi kalau tidak ada pesan. Nah, tujuan pesan itu boleh jadi untuk memberikan informasi bersifat membujuk, atau sekarang yang lebih atau yang sedang ngetren itu adalah memberikan influence atau pengaruh. Kemudian channel atau media atau saluran apa yang digunakan oleh si pengirim pesan untuk mengirim pesannya. Banyak sekali media yang dapat digunakan oleh si pengirim pesan, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Atau bisa juga kita menggunakan media komunikasi lainnya seperti menggunakan telepon, menggunakan email, atau menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook untuk mengirimkan pesan. Nah, yang perlu dipahami dalam pemilihan media ini, kita harus bisa menggunakan atau memilih media yang tepat, sehingga dengan media yang tepat tersebut, pesan yang ingin kita sampaikan itu tepat sasaran dan sesuai dengan harapan kita sebagai si pengirim pesan. Kemudian yang keempat adalah penerima pesan. Nah, siapa si penerima pesan itu? Akan berbeda ketika kita berbicara dengan balita, remaja, dewasa, atau orang tua. Tentunya kita memiliki strategi-strategi tersendiri untuk menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah efek atau tanggapan. Efek atau tanggapan pesan itu akan diterima berbeda-beda oleh orang yang menerima pesan. Makanya dalam menggunakan pesan itu pilihlah kata-kata yang mudah dimengerti dan tidak ambigu sehingga membingungkan si menerima pesan. Karena dalam penerimaan atau pengiriman pesan itu ada kalanya tanggapan itu
tidak sesuai seperti apa yang menjadi harapan pemberi pesan, atau bertolak belakang dengan tujuan dari pesan itu sendiri. Contohnya, ketika seseorang melakukan komunikasi yang tujuannya untuk menghibur, tetapi pada akhirnya tanggapannya itu menjadi berbeda. Karena apa? Karena dia ketika berkomunikasi menggunakan kata-kata atau hal-hal yang berkaitan, yang menyinggung mengenai agama, suku, ras, atau yang melukai perasaan seseorang, sehingga komunikasi yang tujuannya untuk menghibur tersebut pada akhirnya menimbulkan kemarahan atau ketersinggungan dari si penerima pesan. Nah, kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu mengenai bentuk dasar komunikasi. Pada dasarnya ada dua jenis bentuk dasar komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Apa yang dimaksud dengan komunikasi verbal? Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi di mana penyampaian pesan-pesannya dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Nah, bentuk komunikasi verbal ini memiliki struktur yang terorganisasi sehingga pesannya itu mudah dipahami oleh penerima pesan. Contohnya dalam dunia kerja, seperti membuat surat penawaran barang, membuat surat pesanan barang, atau melakukan negosiasi dengan pihak lain, atau mungkin sewaktu-waktu kita melakukan presentasi dari suatu proposal. Nah, hal-hal yang saya sebutkan tadi itu merupakan salah satu atau sebagian dari contoh komunikasi verbal. Kemudian yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan gerakan tubuh, gestur, gerakan tangan, simbol, atau tanda untuk menyampaikan pesannya. Saya akan memberikan contoh komunikasi nonverbal. Contohnya, ketika kita melihat seseorang sedang mengerutkan dahi, itu menunjukkan bahwa orang tersebut sedang berpikir keras. Atau ketika kita bertemu dengan seseorang, kemudian orang tersebut membuang muka, itu bisa jadi menunjukkan bahwa orang tersebut menunjukkan sikap ketidaksukaan terhadap diri kita. Contoh lainnya yaitu gambar pria atau wanita yang dipasang di pintu masuk toilet. Itu menunjukkan bahwa yang dapat memasuki kamar tersebut atau ruangan tersebut berdasarkan jenis kelamin. Nah, pada umumnya komunikasi nonverbal ini memiliki sifat yang kurang terstruktur sehingga membuat komunikasi nonverbal ini sulit untuk dipelajari. Nah, semoga dengan penjelasan ini teman-teman dapat memahami mengenai pengertian komunikasi dan dapat membedakan mana itu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Sebelum perkuliahan ini berakhir, mari kita membuat suatu kesimpulan mengenai komunikasi, bahwa komunikasi itu adalah to make everything in common. Jadi ketika kita sudah menyampaikan pesan dan lawan kita itu paham, itulah yang disebut dengan komunikasi. Tetapi bukan berarti pesan yang tidak sampai atau tidak sesuai harapan bukan merupakan komunikasi, tapi itu merupakan komunikasi yang tidak berhasil atau misunderstanding. Saya kira saya cukupkan perkuliahan hari ini. Mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin, wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.